Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Oke, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Risa Alfandari, biasa dipanggil Risa. Dan perkenalkan, nama Mbak Linda Kurniasari yang biasa dipanggil Linda. Perkenalkan, nama Mbak Bella Ayu Sakini, biasa dipanggil Bella. Perkenalkan, nama Mbak Esti Kurniawati, sering dipanggil Esti. Oke, di sini kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi izin meminta waktunya ya teman-teman untuk memperkenalkan media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu Smart Box. Nah, sebelum masuk ke Smart Box, itu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, biar lebih semangat, Mbak punya next ini. Kita izin bareng ya. Ayo sambil berdiri. Lebih semangat ya. 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, tuaku menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, tuaku menjadi empat, buat kamera jepit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kurangku menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kurangku menjadi delapan, buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, kurangku menjadi 10, buat salaman. Oke, kita Silakan duduk. sudah siap belajar? Sudah. Dan hari ini kita akan belajar tentang warisan budaya Lampung. Nah, di sini Mbak mau nanya dong, ada yang pernah nari nggak? Coba siapa yang berani? Dari apa? Tari sembah, sebutan. Tari sembah itu dari mana? Apa tari sembah apa? Tari sembah apa? Sigupungutan, bedana. Oh, bedana. Sigupungutan pernah nggak? Oke. Dan selain tiga pengunjung sama bedana itu apa aja sih? Selain itu gitu, dari daerah Lampung ini. Ada yang tahu? Ada apa? Apa? Sambal
sisi yang sebelah sini, ini ada warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama, ini tari saman. Ada yang tahu nggak sih tari saman ini dari mana? Nah, ya. Tari saman ini adalah tari yang berasal dari Aceh. Ini termasuk tari tradisional ya, teman-teman. Kemudian di sebelah sini ada pencak silat. Ada yang ikut pencak silat nggak sih di sini? Pernah lihat pencak silat? Pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang menggabungkan gerakan fisik dengan nilai-nilai budaya yang spiritual. Kemudian di sebelah sini ini ada gamelan. Gamelan ini adalah ensemble musik tradisional Indonesia yang menggunakan gong, kendang, dan alat musik pukul lainnya, menghasilkan harmoni yang menyenangkan. Kalian pernah nggak sih lihat gamelan? Lihat di mana? Oh ya, perjalanan. Oke. Kemudian di sini ada Candi Borobudur. Pernah lihat nggak Candi Borobudur? Pernah ke sana nggak? Belum ya? Oke, Candi Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-8 di Magelang, Jawa Tengah, yang terkenal dengan relief-relief cerita Buddha dan stupa-stupa besarnya. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini ada kapal pinisi. Pernah lihat nggak kapal pinisi ini? Enggak ya, karena di sini nggak ada laut. Nah, kapal pinisi ini adalah kapal layar tradisional suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Kapal ini dikenal dengan keindahan dan ketangguhannya untuk pelayaran jarak jauh. Kemudian yang di sini ada Prambanan. Ada yang pernah ke Candi Prambanan? Belum juga. Oke. Candi Prambanan ini adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun pada abad ke-9. Yang terletak di mana letaknya? Di Yogyakarta. Oke. Di slide yang sebelah sini, di sini ada jenis warisan dari budaya alam. Oke, selanjutnya yaitu ada rumah adat warisan kampung, yaitu apa rumah adatnya? Oke, selanjutnya di sini ada jenis warisan budaya. Nah, warisan budaya Lampung ini ada warisan budaya benda dan tak benda. Nah, di situ bisa terlihat ya, ada senjata tradisional, itu termasuk warisan budaya benda. Nah, senjata tradisional Lampung ini ada senjata terapan. Terapan adalah senjata tradisional Lampung yang bentuknya seperti pedang atau golok panjang. Terus berikutnya ada senjata badik. Badik Lampung memiliki ukuran lebih kecil dari terapan. Gambarnya biasanya terbuat dari kayu dan ukiran khas. Berikutnya itu ada pakaian. Pakaian ini termasuk warisan budaya benda. Dan pakaian khas Lampung itu pakaian adat pepadun, digunakan oleh suku padun dari daerah-daerah. Berikutnya yaitu bangunan dari daerah Lampung, yaitu rumah adat Lampung yang namanya Muasesat. Oke, selanjutnya itu ada warisan benda yaitu makanan. Nah, makanan ini pasti tahu kan apa aja? Tadi yang disebutin apa? Seruit. Nah, ada yang tahu nggak sih seruit itu apa? Gak ada yang tahu? Oke. Seruit adalah makanan khas Lampung dari ikan yang dicampur sambal dan tempoyak sebagai simbol kebersamaan. Kemudian selain seruit ada makanan apa lagi ya? Geguduk. Ada makanan geguduk. Geguduk itu adalah makanan khas Lampung berupa gorengan dari pisang yang dihaluskan dan dicampur tepung lalu digoreng hingga matang. Oke, kemudian ada lagi loh makanan sekubal. Coba siapa sih yang bisa nyebutin sekubal itu apa? Iya, yang keras sekubal. Ya, terbuat dari? Oke. Selain sekubal ada apa sih Tian makanannya? Nah, oke. Lengkap dan legit ini adalah salah satu kue tradisional khas Lampung yang biasanya disajikan dalam acara penting seperti pernikahan adat, syukuran keluarga, atau hari raya. Oke, kita
Jadi selanjutnya itu ada keterampilan. Keterampilan itu ada apa aja? Siapa yang tahu? Oke, keterampilan itu ada menenun kain tapis. Siapa yang pernah pakai kain tapis? Nggak pernah. Waktu ngapain pakai kain tapis? Ya, sama kain. Ada acara apa? Waktu apa? Waktu acara pernikahan. Waktu nanti pernah nggak pakai kain tapis? Pernah. Oke. Tahu ya jadi kain tapis itu seperti apa? Tahu kan? Oke. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ayo dong, semangat dong. Lanjut gak nih? Oke, selanjutnya itu ada bahasa. Bahasa daerah Lampung. Siapa yang pernah dengar orang Lampung ngomong bahasa Lampung? Bisa nggak? Oke, bahasa daerah Lampung tuh contohnya ada yang tahu tidak? Makan itu apa bahasa Lampungnya? Mengan, ya. Kalau gelik itu apa? Gelik. Gelik itu habis. Oke. Ada yang tahu lagi? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada istiadat. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat di Provinsi Lampung terbagi dalam dua kelompok besar ya, yaitu Saibatin dan Pepadun. Apa? Saibatin dan Pepadun. Coba ulangi sekali lagi apa? Saibatin dan Pepadun. Oke. Keduanya itu memiliki aturan dan tata cara hidup dan upacara masing-masing ya, jadi tidak sama. Ada adat perkawinan. Adat perkawinan itu dilaksanakan dengan upacara adat seperti ngantar calon pengantin, pemberian mas kawin, dan pembacaan silsilah keluarga. Adat perkawinan tadi ada apa? Ngantar apa? Mengantar calon pengantin. Kemudian ada upacara cakak pepadun. Upacara cakak pepadun itu yaitu kenaikan status sosial seseorang dalam masyarakat pepadun. Biasanya melibatkan musyawarah adat. Upacara cakak pepadun tadi apa? Kenaikan status sosial. Oke, kemudian ada istiadat yang ketiga itu ada nemui nyimah. Nemui nyimah itu budaya menerima tamu dengan ramah seperti bentuk penghormatan dan sopan santun. Oke, masih fokus? Masih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih kurang konsentrasi nih Mak. Kita ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik adik-adik. Setelah kita membahas jenis warisan budaya benda dan tak benda, sekarang waktunya kita mengelompokkan mana sih warisan budaya benda dan budaya tak benda. Ada yang tahu apa warisan budaya benda? Terus apa lagi? Pakaian, bangunan, alat musik, makanan. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya macam-macam warisan, jenis warisan benda dan juga tak benda. Nah sekarang di sini ada media smart box. Di sini nanti kalian diminta untuk mengelompokkan ke dalam kantong warisan budaya Benda dan tak benda. Contohnya ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Makanan. Namanya apa? Seruit. Nah, makanan ini masuk ke jenis warisan apa? Benda. Berarti seruit ini kita masukkan ke kantong warisan benda. Bisa ya? Oke, ada nggak yang mau nyoba untuk mengelompokkan kantong warisan budaya benda dan tak benda? Ayo siapa? Siapa yang ditanya? Ya. Oke, maju ya satu.
Mana sih warisan budaya benda dan tak benda? Ayo coba. Nah, itu apa namanya? Kemudian masuknya ke Oke, coba bener nggak? Tari sini perutan itu masuk ke tak benda, lalu seruit itu masuk ke warisan benda, bener nggak? Oke, kita kasih hapus untuk Sipa. Oke, tadi kan teman kalian sudah mencoba ya. Sekarang ada lagi nggak yang mau nyoba? Coba tampilan dari yang laki-laki ya. Tadi kan sudah perempuan. Sekarang siapa yang mau maju? Yang tangannya? Ya sini. Oke, Tia. Mana sih warisan budaya benda dan tak benda? Ayo. Nah, ini apa namanya? Warisan apa namanya? Ya, nggak usah masuknya ke benda. Oke. Selanjutnya ada warisan tak benda mana coba? Ya, apa namanya? Ada istilah. Pakaian? Ada. Oke, masuknya ke? Oke. Terima kasih. Baik, adik-adik. Tadi sudah ada teman yang maju. Sasa nulis. Jawaban dia tadi benar nggak sih? Salah ya? Oh, siapa yang ingin memperbaiki? Angkat tangan. Yuk, boleh dia maju. Yang dibandingkan tadi. Oke, baik Lydia. Mana sih yang salah yang mau diperbaiki tadi? Apa itu namanya? Nah, pakaian adat itu sebenarnya masuknya ke warisan mana? Oh, masuk ke benda. Terus yang tak benda apa? Nggak apa-apa, itu masukin aja ke benda. Ya. Terus yang tak benda apa sih? Satu lagi deh, satu lagi apa yang tak benda? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk temannya. Oke, selanjutnya, iya maju ya. Tadi sudah juga semua ya untuk mengelompokkan
menggunakan produk budaya lokal. Ya, bisa contohnya seperti apa? Apa? Menggunakan produk atau budaya lokal. Jadi kita bisa menggunakan produk-produk yang berasal dari budaya atau daerah kita sendiri. Paham ya? Oke. Setelah kita melestarikan budaya kita, ada juga loh pentingnya melestarikan budaya kita. Ada yang tahu nggak sih apa pentingnya? Angkat tangannya mana? Coba angkat tangan. Coba Ya, jawabannya. Oke, ya Menjaga. keberagaman budaya itu termasuk juga pentingnya melestarikan budaya. Ada lagi selain itu? Ya. Untuk menjaga warisan budaya. Benar nggak? Bener nggak kira-kira ya Menjaga warisan teman-teman? budaya. Benar. Selain itu, ada lagi nggak yang tahu bagaimana apa pentingnya menjaga warisan budaya? Apa? Menghargai leluhur. Tahu nggak leluhur itu siapa? Jadi leluhur itu maksudnya orang-orang yang terlebih dahulu atau orang-orang zaman dahulu. Yang sholat. Iya, nenek moyang. Terus, paham ya tapi orang zaman dahulu itu orang-orang yang terdahulu. Contohnya nenek moyang apa? Oke, bisa. Oke, setelah tadi kita mempelajari mulai dari smart box dan juga pemaparan materi-materinya, baik dari pentingnya menjaga dan juga cara menjaga warisan budaya. Oke, sebelum kita masuk ke materi atau ke soal, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang belum dipahami atau ada yang masih pusing, bingung? Sudah. Oke, di sini kita ada LKPD atau lembar kerja warisan budaya daerah Lampung. Di sini ada 4 soal. Yang pertama itu ada tuliskan warisan budaya daerah Lampung pada tabel. Nah, di sini kalian diminta untuk yang pertama itu ada warisan budaya. Nanti kalian sebutkan warisan budaya itu ada apa saja sih? Sebutkan 3. Dan juga warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ini kan ada banyak ya. Nanti kalian sebutkan 3 dan kalian tulis pada tabel ini. Paham nggak? Paham. Oke, yang kedua itu ada berikan 3 contoh warisan budaya daerah budaya Indonesia yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Tadi kan ada ya nih di sini nih. Warisan budaya diakui UNESCO. Ini ada 6. Nah, nanti kalian tulis itu jawabannya itu 3 contoh saja. Dari ke-6 ini kalian cukup menuliskan 3 di sini. Paham ya? Paham. Oke, yang nomor 3 dan nomor 4 ini sebutkan cara agar budaya tetap lestari, dan juga yang nomor 4 ini cara agar kita itu melestarikan tari sigah lautan. Karena jawabannya ini nanti panjang, kalau misalnya di sini tidak cukup, silakan kalian tulis di kertas kalian masing-masing. Paham? Nah, atau ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Pada bawa pena kan? Wah, ini tolong tulisnya ya. Di LKPD kalian ini itu kan ada nama dan juga tanggal. Silakan kalian isi nama kalian dan juga tanggalnya, hari dan juga tanggal hari ini. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan.
melestarikan warisan budaya daerah Lampung pada tabel di bawah ini. Warisan budaya benda. 1. Bangunan. 2. Alat musik. 3. Pakaian. Warisan budaya tak benda. Bahasa, kebiasaan, keterampilan. Gimana? Kira-kira benar nggak jawabannya? Oke, lanjut ya. Nomor 2. Berikan 3 contoh warisan budaya Indonesia yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Borobudur, Prambanan, Gamelan. Gimana? Benar nggak? Kita lihat di sini. Sama nggak jawaban yang disebutin Tian sama yang di sini? Ada yang beda nggak? Sama nggak? Kan di sini warisan budaya UNESCO itu ada 6, tapi kalian diminta untuk menyebutkan 3. Ketika jawaban kalian ada di antara 6 ini, tadi sama ada tidak? Ada. Pencak silat? Ada. Gamelan? Borobudur? Kapal pinisi? Prambanan? Oke, ketika jawaban kalian ada di antara 6 ini, maksimal menyebutkan 3, maka jawabannya benar. Walaupun tidak sama dengan apa yang disebutkan oleh Tian tadi. Asalkan ada yang di sini. Paham ya? Paham. Oke, sekarang yang nomor 3 dan nomor 4 ada tidak yang berani untuk membacakan jawabannya? Oke. Ada lagi nggak? Oke. Sebelum itu kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk Tian ya. Bacakan jawaban nomor 3 dan nomor 4. Oke, mari kita simak jawaban dari teman yang satu ini ya. Sebutkan 3 apa saja yang bisa mampu lakukan agar budaya daerahmu tetap lestari dan tidak punah. 1. Mempelajari dan mengenal budaya daerah bisa. Dengerin ya, dengerin ya. 2. Melindungi dan merawat warisan budaya kita. 3. Menggunakan produk atau budaya lokal. Oke, nanti dulu. Oke, tadi jawabannya ada yang berbeda nggak dari apa yang dibacakan oleh siapa? Sasa. Ada pendapat yang berbeda tidak? Apa semua sama? Apa semuanya sama? Nggak mungkin dong. Masa iya sama? Beda dong. Coba, Siapa yang beda? coba yuk. Yuk, apa? Beda nggak? Apa yang beda yang lain? Apa? Apa? Menggunakan produk budaya lokal. Oke. Oke, itu termasuk tidak? Hah? Termasuk. Ya, jadi kalau jawabannya ada yang menggunakan apa tadi? Produk lokal. Itu benar juga ya. Selain yang dibacakan oleh Sasa tadi. Ada lagi nggak pendapat yang berbeda? Apa? Mempelajari dan mengenal budaya lokal ya bisa. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah cukup. Sama ya? Intinya sama. Oke, berarti lanjut yang nomor 4. Di dalam warisan budaya benda terdapat tarian daerah. Dari daerah Lampung terdapat warisan budaya yaitu tari Sikar Pemuda. Sebutkan 3 bagaimana cara kamu mengikuti dalam melestarikan warisan budaya tari Sikar Pemuda. 1. Mempelajari atau mengenal tari Sikar Pemuda. 2. Menampilkan tari di acara sekolah. 3. Menghargai dan menjaga nilai budaya atau tari Sikar Pemuda. Oke, ada pendapat lain nggak? Ada pendapat lain nggak? Dari apa yang disebutkan oleh saya?
mengikuti tari di sekolah, eskul juga atau acara? Oh, ketika ada acara di sekolah, dia bisa. Oke, ada lagi nggak? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Sasa. Oke, kita lanjut ke tangan dulu. Oke, tadi kita udah belajar. Nah, tadi kita udah belajar apa sih? Yang kita pelajari tadi apa? Ayo, belajar apa? Budaya daerah. Terus apa lagi? Jenis